Hari ini kami memperkenalkan generasi ketiga dari BMW X1 terbaru ini. Yang pertama, kedua varian yang hadir ini adalah varian yang kami hadirkan di Indonesia, di mana kami mengedepankan sisi X-ness dari varian dari model BMW X. Kami sematkan package X-Line sebagai varian standar, di mana varian X-Line ini semakin menegaskan robustness dan juga ruggedness dari BMW X1 ini sendiri. Berlanjut dari grill, kami juga mensematkan desain headlights terbaru dengan desain daytime running lights L-shape yang terbalik, dan juga kami sematkan teknologi adaptive LED yang juga hadir dengan BMW Selective Beam sebagai fitur yang standar. Di bagian dalam, kami juga mensematkan desain-desain terbaru dan juga atmosfer yang sangat berbeda dibanding pendahulunya, di mana interior X1 terbaru ini sangatlah jauh lebih simple, minimalistic, dan juga ergonomic at the same time. Seperti salah satu contohnya, jika teman-teman notice, center console kami jauh lebih simplified, di mana sekarang tidak ada lagi tombol iDrive controller pada BMW X1, namun kami pindahkan semuanya ke kontrol display yang juga mensematkan teknologi curve display yang teman-teman sudah lihat sebelumnya. And of course, give it a try nanti setelah presentasi ini. Hari ini kami memperkenalkan generasi ketiga dari BMW X1 terbaru ini. And of course, it's already the local production, so we are very proud on this. So, as Paramesh mentioned, BMW X1 sudah hadir di Indonesia semenjak tahun 2010, and we've been around dari generasi L84, F48, dan sekarang hadir generasi ketiga yaitu U11, di mana again it's already a local production car. And what's new about it? Let's go through. Yang pertama, kedua varian yang hadir ini adalah varian yang kami hadirkan di Indonesia, di mana kami mengedepankan sisi X-ness dari varian dari model BMW X range yang kami perkenalkan di seluruh dunia. Dan tentunya untuk emphasize X-ness dari BMW X1 ini, kami sematkan package X-Line sebagai varian standar, di mana varian X-Line ini semakin menegaskan robustness dan juga ruggedness dari BMW X1 ini sendiri. Yang teman-teman bisa lihat di bagian bumper depan ada konten frozen silver di bagian bawah, dan juga di bagian ujung bumper dengan L-shapes. Dan dimana ini juga dilanjutkan ke bagian samping di bagian side skirt, dan yang menarik juga kami sematkan konten black high gloss di bagian fender. And of course, jika teman-teman melihat dari depan, mobil ini juga semakin modern dan juga semakin tajam secara desain. And of course, we are also bringing back the boxy shapes, yang salah satunya bagian kap mesin semakin lebih tegap, dan juga ini menjadikan kidney grill semakin almost 90 degree kalau dilihat dari samping, dan juga ini mengedepankan sisi yang sangat modern dan juga sangat maskulin dari desain terbaru BMW X1 ini. Berlanjut dari grill, kami juga mensematkan desain headlights terbaru dengan desain daytime running lights L-shape yang terbalik, dan juga kami sematkan teknologi adaptive LED yang juga hadir dengan BMW Selective Beam sebagai fitur yang standar. Kalau nanti teman-teman lihat ke bagian belakang, kami juga mensematkan desain taillight terbaru, di mana ini merupakan desain khas sebuah BMW dengan L-shaped taillights yang juga kami sematkan berbarengan dengan desain yang sculptural, sehingga menampilkan sisi dramatis dari efek 3 dimensi lampu tersebut. And of course, kami juga mensematkan detail-detail frozen silver untuk menambahkan kesan ruggedness dan robustness dari BMW X1 itu sendiri, seperti di bagian ujung bumper dan juga di bagian bawah bumpernya. Di bagian samping pun kami juga mensematkan konten exterior alloy painted pada bagian window recess dan juga bagian roof rails
yang juga menjadi fungsional jika rekan-rekan media hendak mensematkan glove box ataupun bike carrier pada bagian atas mobil. And of course, mobil ini merupakan secara aerodinamis merupakan mobil yang sangat terbaik di segmennya. Kami mencapai drag coefficiency hanya sebesar 0,26 saja. Dan ini kami capai dengan berbagai fitur seperti kit and grill yang sekarang tertutup, dan juga ada active air fan control, dan juga yang menarik adalah kami juga mensematkan velg berukuran 18 inci yang merupakan part of dari Air Performance Wheels design, yang dimana ini juga membantu dalam mencapai drag coefficiency yang sangat rendah. And of course, di bagian belakang dengan desain SAV, mobil ini tetap sangat aerodinamis, yang juga tertolong dengan D-pillar dengan aeroblade pada bagian belakangnya. Dan of course, mobil ini semakin besar, semakin spacious, namun juga tidak semakin berat. Karena mobil ini juga kami buat dengan material yang jauh lebih ringan dibanding pendahulunya. Seperti salah satu contohnya adalah kap mesin yang sekarang jauh lebih ringan 10 kg. Dan juga masih banyak beberapa bagian parts dari mobil lainnya yang juga kami hadirkan dengan material terbaru ini, yang kami ciptakan sehingga menjadi lebih ringan, namun juga tetap sangat kokoh dan kuat. Dari secara dimensi, mobil ini of course bertambah besar seperti saya sampaikan sebelumnya, seperti contohnya wheelbase yang sekarang juga bertambah sebanyak 22 mm, yang dimana secara panjang total ini juga bertambah sebanyak 53 mm. Of course, this leads to more comfort driving, dan juga driving dynamic yang sangat baik. Dan juga untuk menambah driving dynamics menopang untuk keseharian Anda, track width dari mobil ini juga semakin lebar pada bagian depan dan bagian belakang sebanyak 31 mm. Di bagian dalam, kami juga mensematkan desain-desain terbaru dan juga atmosfer yang sangat berbeda dibanding pendahulunya, di mana interior X1 terbaru ini sangatlah jauh lebih simple, minimalistic, dan juga ergonomic at the same time. Seperti salah satu contohnya, jika teman-teman notice, center console kami jauh lebih simplified, di mana sekarang tidak ada lagi tombol iDrive controller pada BMW X1, namun kami pindahkan semuanya ke kontrol display yang juga mensematkan teknologi curve display yang teman-teman sudah lihat sebelumnya. And of course, give it a try nanti setelah presentasi ini. Ketika Anda berkendara ataupun ketika Anda menjadi passenger, saat Anda menggunakan central display dengan fungsionalitas dari teknologi sentuh yaitu touch functions, ini sangat-sangatlah ergonomik dan even sangat aman dan nyaman digunakan ketika Anda even berkendara tanpa iDrive controller sekalipun. Dan di bagian belakang, untuk menambah segi fungsionalitas dan fleksibilitas yang dimana ini menjadi plus point dari BMW X1 di segmennya, kami juga mensematkan adjustable seats yang dapat Anda setel di bagian backrest dan juga di bagian bawah ataupun bagian fore-aft-nya, di mana ini dapat Anda increase jika Anda dibutuhkan pada settingan kargo ataupun Anda lipat secara utuh dengan split 40-20-40 yang bisa mencapai kapasitas hingga 1.600 liter, di mana ini merupakan improvement dari generasi pendahulunya. Berbicara soal teknologi curve display tadi, saya juga mau emphasize di bagian dalamnya pun ini juga telah dilengkapi dengan menu yang sangat mudah untuk diakses. It's a new user interface dengan BMW Operating System 8, and of course, even di bagian instrument cluster, Anda juga dapat individualize lebih jauh untuk menampilkan informasi-informasi yang hendak Anda inginkan. And again, ini juga bisa dikontrol melalui Intelligent Personal Assistance, dan juga yang menarik, ini juga menghadirkan My Modes, di mana ini merupakan mode yang baru, tak hanya personal, sport, ataupun efficient. Kami juga menghadirkan mode ekspresif, di mana ketika Anda men-set mode ekspresif ini, Anda akan merasa lebih relax, lebih cheerful, lebih more joy,
and of course dikombinasikan dengan ambient light di sekujur interior yang dapat membuat mood Anda jauh lebih baik ketika Anda driving or mengendarai mobil ini. And when it comes to technical, I think this is my favorite part. Kami mendengar feedback dari customer kami mengenai mesin 3 silinder dari BMW itu sendiri. So we improve by a lot. It's a 15% plus impact di bagian horsepower-nya, yang dimana ini kami dapat capai thanks to lebih dari 90% parts dari mesin 3 silinder BMW ini merupakan adalah parts baru, dan juga kami mensematkan teknologi dual injection systems, Miller combustion methods, dan juga Evo ignition systems yang membantu menambah power dari mobil ini dan juga at the same time efficient. So, previously mobil mesin ini bertenaga 136 horsepower dan 140 horsepower. Sekarang mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 156 horsepower. So 15% increase, and that's a lot for this engine. Dengan torsi yang dapat dihasilkan sebesar 230 Nm, yang dimana kombinasi ini dapat mensematkan mobil dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 9 detik saja. And what's more interesting, kami juga menghadirkan teknologi-teknologi yang dapat membantu keseharian Anda ketika menggunakan mobil ini, di mana kami mensematkan teknologi driver assistance systems, seperti contohnya lane keeping assistance, safety collisions preventions, dan juga fitur-fitur seperti feedback dari steering wheel dan juga steering interventions jika diperlukan, yang tentunya Anda dapat setel sesuai dengan habit Anda mengenai driving assistance ini. And of course, untuk membantu keseharian Anda ketika Anda dihadapi dengan sistem parkir, kami juga mensematkan parking assistant yang juga dilengkapi dengan active PDC dan juga reversing assist, yang teknologi ini sudah Anda dapat temukan di model-model BMW lainnya. And of course, dengan fitur baru seperti rear view kamera yang sekarang juga hadir dalam panorama view, sehingga mendapatkan angle rear view kamera yang jauh lebih lebar, sehingga Anda juga jauh lebih confident ketika Anda parkir secara membelakangi. And the most interesting part for you guys in the media, harga dari BMW X1 S-Drive 18i X-Line ini kami tawarkan seharga 877 juta off the road. So this brings to my end of my presentations. I hope you enjoy the rest of the day.